Halo sahabat Holistik, saya Thomas Cahyono Sutrisno. Saya berada di bidang akupuntur sudah lebih dari 10 tahun. Pada awal saya belajar akupuntur, saya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dalam akupuntur. Terima kasih pada guru-guru saya dan juga teman-teman saya yang membantu saya untuk memahami akupuntur lebih baik. Dan juga tentu saja para pasien saya yang membantu melihat hubungan antara teori dengan kenyataan di klinik. Oleh karena itu saya membuat video ini untuk berbagi pengalaman saya di bidang akupuntur. Video ini tidak bertujuan untuk menjelaskan teori secara rinci, hanya menjelaskan bagian-bagian yang sangat penting untuk digunakan di klinik. Jika Anda ingin belajar lebih detail, Anda bisa baca buku-buku teks akupuntur. Saya pribadi menyarankan Anda membaca buku-buku karangan Giovanni Maciocia yang menurut saya sangat bagus penjelasannya. Video kali ini akan membahas salah satu konsep yang sangat mendasar pada akupuntur atau Chinese medicine pada umumnya, yaitu tentang filosofi dasar dalam akupuntur atau Chinese medicine. Topik ini memang biasanya dibahas pada saat awal-awal belajar akupuntur, tapi sayangnya kadang dilupakan pada saat sudah memasuki klinik. Akan tetapi, menurut saya, hal ini sangat penting untuk selalu diingat dan selalu berupaya untuk diaplikasikan di klinik. Ada 3 filosofi dasar dalam akupuntur, yaitu holistik, homeostasis atau keseimbangan, dan diferensiasi sindrom. Untuk kali ini, kita akan bahas tentang prinsip holistik. Prinsip holistik berarti segala sesuatu saling terkait satu sama lain. Konsep pertama tentang holistik adalah tentang manusia di antara langit dan bumi. Yang dimaksud langit adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar meliputi lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam meliputi cuaca dan wabah penyakit. Seperti kita ketahui, cuaca sangat berpengaruh dengan kejadian penyakit. Misal, di musim kemarau, cuaca kering dan terik, tenggorokan menjadi lebih mudah terserang penyakit. Di musim penghujan, apabila kehujanan, mudah terserang flu, dan sebagainya. Faktor wabah penyakit tertentu juga menjadi salah satu faktor yang merubah kondisi kesehatan seseorang. Contoh mudah yang sedang kita alami saat ini adalah COVID. Berikutnya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, ekonomi, dan masyarakat dengan budaya atau kebiasaannya. Lingkungan sosial ini sangat erat hubungannya dengan timbulnya penyakit maupun dengan proses pemulihan dari penyakit. Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap pemahaman akan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan atau yang kita kenal dengan kata health belief. Juga terhadap kebiasaan harian di rumah, berhubungan dengan pola makan harian, juga dengan pola aktivitas harian. Dukungan secara fisik dan psikologis oleh keluarga pada fase pemulihan juga sangat penting, dan lain sebagainya. Kondisi ekonomi, hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Kondisi ekonomi menentukan kemampuan seseorang untuk akses layanan kesehatan, baik untuk diagnostik, terapi, maupun rehabilitasi. Kondisi ekonomi juga menentukan kualitas makanan yang dikonsumsi setiap hari. Bagaimana dengan faktor masyarakat dan budaya? Masyarakat dengan budaya dan kebiasaannya juga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Contoh pola makan pada masyarakat tertentu, kebiasaan aktivitas harian di masyarakat, juga pola pikir masyarakat tentang suatu kondisi penyakit tertentu, dan juga lain sebagainya. Jadi, langit atau lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Yang dimaksud dengan bumi adalah kondisi tubuh bawaan kita atau genetik kita. Postur tubuh kita, kerentanan terhadap penyakit tertentu, dan tentu saja penyakit genetik maupun penyakit bawaan. Dalam ilmu akupuntur, kita bisa melihat berbagai postur tubuh memiliki kerentanan berbeda terhadap penyakit tertentu. Ada yang menggolongkan postur tubuh menjadi postur tubuh kayu, postur tubuh api, postur tubuh tanah, logam, dan air. Contoh yang bisa kita lihat nyata di klinik, obesitas sentral itu erat sekali kaitannya dengan penyakit metabolik. Faktor keturunan juga memberikan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Misal, pada orang tua atau saudara mengalami keganasan atau kanker,
maka risiko kanker akan jauh meningkat. Jika pada orang tua atau saudara kandung menderita diabetes mellitus, maka risiko menderita diabetes mellitus juga akan meningkat. Penyakit genetik juga merupakan suatu kondisi yang tidak bisa kita rubah. Contoh, penyakit thalassemia, Down syndrome, penyakit jantung bawaan, dan lain-lain. Jadi, dalam menangani pasien, kita juga perlu memperhatikan aspek buminya, yaitu kondisi tubuh bawaan, sehingga kita dapat memperkirakan kondisi pasien saat ini, apa saja yang mungkin sedang terjadi saat ini, dan apa saja yang mungkin akan terjadi. Konsep berikutnya tentang holistik adalah tubuh manusia merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu kesatuan antara bentuk dan fungsi, dan kesatuan antara fisik dan psikis. Bentuk atau struktur tubuh atau organ akan mempengaruhi fungsi. Dan sebaliknya, perubahan fungsi akan mempengaruhi bentuk atau struktur. Contoh, patah tulang akan mengakibatkan perubahan bentuk dan akan menurunkan fungsi untuk bergerak. Sebaliknya, pasien yang jarang bergerak akan mengalami perubahan bentuk, yaitu pengecilan ukuran otot atau atrofi otot. Perubahan fisik dapat menyebabkan perubahan psikis. Contoh pada pasien dengan pengecilan ukuran otak atau atrofi otak, mereka akan mengalami penurunan daya ingat. Contoh sebaliknya, pasien dengan gangguan kecemasan dapat mengalami nyeri ulu hati, sesak nafas, dan sebagainya. Agar konsep holistik ini lebih mudah dipahami dalam konteks di klinik, mari kita coba melihat contoh dengan pasien. Bagi kita yang bekerja di bidang akupuntur, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan pasien dengan keluhan utama kelumpuhan atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh, atau kita sering sebut hemiparese, yang biasanya disebabkan karena stroke. Dari aspek bumi atau kondisi dasar tubuh, kita perlu memperhatikan apakah pasien mengalami obesitas, yang tentu saja akan meningkatkan risiko terjadinya sindrom metabolik. Sindrom metabolik sendiri selain menjadi penyebab dari stroke, juga akan menimbulkan komplikasi yang lain yang akan mengganggu penyembuhannya. Kita juga perlu melihat apakah ada riwayat sindrom metabolik pada keluarga. Apakah ada riwayat stroke atau penyakit jantung koroner pada keluarga. Atau mungkin stroke yang terjadi disebabkan karena kelainan pembuluh darah di otak yang kita sebut aneurisma. Dari aspek langit atau lingkungan, kita perlu memperhatikan keluarga dan orang-orang yang merawat sehari-hari. Bagaimana pemahaman mereka tentang merawat pasien dengan kelumpuhan pasca stroke? Bagaimana pandangan mereka tentang kesehatan atau health belief mereka, tentang obat-obatan? Bagaimana dukungan yang mereka berikan kepada pasien? Apakah mereka memberikan dukungan yang positif? Atau sebaliknya? Dari aspek ekonomi, apakah pasien stroke ini memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses pelayanan kesehatan secara maksimal? Baik untuk kontrol secara rutin, konsumsi obat-obatan secara teratur, atau menjalankan terapi penunjang lain seperti fisioterapi. Dari aspek masyarakat dan budaya, bagaimana pola hidup sehari-hari? Bagaimana pola makannya? Tiap masyarakat punya gaya sendiri dalam mengolah makanan. Apakah pola dietnya itu positif untuk pemulihan atau malah sebaliknya? Bagaimana pandangan masyarakat sekitar, orang-orang yang ada di sekitar pasien tentang penggunaan pengobatan komplementer alternatif? Apakah mereka bisa membedakan pengobatan komplementer alternatif yang rasional dan bermanfaat atau tidak? Dari aspek struktur dan fungsi, kelainan fungsi berupa kelumpuhan dapat mengakibatkan kelainan struktur, yaitu perubahan bentuk sendi atau kontraktur sendi. Kelainan struktur berupa cara berdiri dapat mengakibatkan nyeri pada daerah lain, misal pinggang dan leher. Apakah dalam menangani pasien dengan hemiparese karena stroke,
kita sudah mempertimbangkan hal ini dan berupaya untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi. Dari aspek fisik dan psikis, kerusakan otak akibat stroke pada area tertentu dapat mengakibatkan perubahan perilaku. Pasien bisa menjadi lebih agresif. Pasien bisa juga menjadi lebih diam atau kesulitan bicara. Dan pasien yang mengalami depresi karena penyakitnya juga akan lebih sulit untuk pulih dari kelumpuhannya. Oleh karena itu, dalam menangani pasien, kita harus terbiasa memperhatikan seluruh aspek tersebut untuk mempertimbangkan apa saja yang mungkin terjadi dan untuk mengantisipasi apa saja yang mungkin bakal terjadi. Holistik berarti juga dalam melakukan terapi, kita harus memperhatikan semua yang terlibat dan harus berkomunikasi dengan efektif agar hasil terapi seoptimal mungkin bagi pasien, yaitu pasien sendiri, keluarga pasien, kita sebagai akupunturis, juga praktisi kesehatan lain seperti dokter, fisioterapis, terapis bicara, ahli gizi, psikolog, dan lain-lain. Tentu saja, tidak semua kasus yang kita tangani akan serumit ini. Tapi contoh ini saya berikan agar kita sadar bahwa kita harus memandang dari berbagai sudut agar pemulihan pasien bisa semaksimal mungkin. Jadi, jika ada komentar, masukan, atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan ketikkan dalam komentar di bawah. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya Thomas Cahyono Sutrisno, sampai jumpa di video selanjutnya.